Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saatnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang strategi bersaing bisnis jasa. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya yaitu strategi bersaing dalam berwirausaha. Di dalam melakukan usahanya, biasanya wirausaha menggunakan strategi-strategi. Strategi yang pertama yaitu menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama. Strategi yang kedua yaitu perubahan karakteristik pada produk, pasar, atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi bagi pemimpin pasar. Yang pertama yaitu bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan, bersaing, dan secara bertahap dapat membangun hambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Perusahaan yang pasif mempertahankan pasarnya akan selalu mengundang pesaing untuk memasuki pasar. Kegagalan dalam mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan dan pesaing. Bila demikian, maka pesaing akan menjadi pemimpin pasar, market leader yang baru. Selanjutnya yaitu strategi bukan pemimpin pasar. Yang pertama, secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam segmen pasar kecil sebagai pemain yang paling dominan. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan secara terbuka dengan para pelanggannya. Dalam hal wirausaha jarang mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang istimewa dan atas kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Ancaman untuk strategi ini adalah jika pelanggan tidak lagi memandang perusahaan pemasok sebagai pilihan pertama. Selain itu, pasar dengan produk dan jasa sejenis, undifferentiated, bukanlah pasar yang menarik untuk pesaingnya. Selanjutnya yaitu strategi yang lain. Yang pertama, pertahanan bersaing. Agar tetap dapat bersaing, maka pengembangan produk dan perluasan pelayanan perusahaan harus selalu dinamis dan memposisikan perusahaan dalam keadaan kritis. Perusahaan harus selalu inovatif dan memperbaiki keberhasilannya di masa lalu atau memperbaiki produk yang pertama kali dihasilkan. Sebab jika tidak akan ditinggalkan oleh pasar. Yang kedua, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M, Main Material Market tetap mendominasi posisi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikut sertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Sangat tidak mudah untuk menempatkan kembali kemampuan individual yang cakap. Oleh sebab itu, kehilangan seseorang yang cakap dan dianggap kunci dapat menghancurkan keunggulan perusahaan dalam persaingan. Aku mau melanjutkan menjelasin materi yang tadi udah dijelasin oleh teman aku tentang pengertian strategi bersaing dalam berwirausaha, strategi bagi pemimpin pasar, strategi bukan pemimpin pasar, dan strategi yang lainnya. Nah, tentu saja aku mau
jelasin sedikit tentang apa itu strategi bersaing dalam bidang jasa dan strategi pemasaran untuk bisnis jasa. Aku mau ngejelasin satu persatu pengertian dari strategi tersebut. Yang pertama yaitu apa itu strategi bersaing dalam bidang jasa. Nah, persaingan di dalam perusahaan itu yang dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Dan di sini juga terdapat Michelle Porter yang sangat terkenal dengan 3 bentuk bersaing dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu overall cost leadership, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Aku ngejelasin satu persatu dari 3 bentuk strategi bersaing tersebut ya. Yang pertama, overall cost leadership. Strategi ini mensyaratkan adanya fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produksi massal, kontrol biaya yang ketat, dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi pada tingkat yang paling rendah. Dengan begitu, akan memperkuat posisi perusahaan di antara para pesaing. Contohnya, kita bisa melihat keberhasilan dari McD, Walmart, dan Federal Express yang menggunakan strategi ini. Lebih lanjutnya, untuk perusahaan-perusahaan jasa lainnya dapat menerapkan strategi biaya rendah dengan cara pendekatan lainnya. Itu guys, pengertian dari overall cost leadership itu. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini, hal pokok yang mendasari strategi diferensiasi adalah tersedianya pelayanan yang menurut penilaian konsumen bersifat unik maupun berbeda dengan pelayanan-pelayanan lain yang sejenisnya. Contohnya itu dapat dikatakan bahwa strategi diferensiasi yang dijalankan tidak menimbulkan tambahan biaya meskipun konsumen mendapat pelayanan yang sama. Gitu guys, dari pengertian dari strategi diferensiasi. Terus yang ketiga itu strategi fokus. Nah, strategi fokus ini didasarkan kepada ide untuk melayani suatu target konsumen yang mempunyai kebutuhan yang sangat spesifik. Strategi ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa perusahaan yang memfokuskan seluruh rancangannya untuk kelompok konsumen tertentu yang akan lebih efektif dan efisien daripada perusahaan yang mencoba melayani seluruh jenis konsumennya dengan cara memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan si konsumen. Maka perusahaan akan lebih berhasil dan perusahaan lain yang tidak mempelajarinya secara khusus. Prinsip manajemen data konsumen. Setiap tahapan kegiatan konsumen, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengelola jasa dengan lebih baik. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip jasa yang penting untuk dilakukan. Carl Albert berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip jasa yang perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan manajemen jasa. Ketiga prinsip tersebut dinamakan segitiga jasa yang terdiri dari yang pertama, strategi pelayanan yang baik. Satu prinsip dasar yang harus dipahami oleh perusahaan jasa adalah bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya perusahaan menerapkan strategi pelayanan yang baik yang sesuai dengan tingkat kenyamanan dan keleluasan. Yang kedua, yaitu penempatan orang-orang yang berorientasi pelanggan untuk berhadapan dengan pelanggan agar pelayanannya baik ditunjukkan dan dapat dirasakan oleh konsumen. Maka perusahaan perlu menempatkan para petugas di depan dari orang-orang yang memiliki orientasi terhadap pelanggan. Dan yang ketiga,
pendekatan dalam strategi diferensiasi dapat berbentuk diferensiasi dalam bentuk merek. Dan yang ketiga yaitu strategi fokus. Strategi fokus didasarkan kepada ide untuk melayani suatu target konsumen yang mempunyai kebutuhan yang sangat